Merebus umbi gembilinya membutuhkan waktu selama 30 menit. Karena gembili memiliki kulit yang tipis, tidak seperti singkong. Anak negeri harus mencoba memasak di alam seperti aku ini. Ternyata sangat menyenangkan loh. Karena kita bisa sambil menikmati indahnya alam dan udara bersih yang sangat sejuk. Masak lalu iya. Nah, ini gembilinya. Ini? Ya. Apa lagi dikawin? Deh, tumis bumbunya deh. Tumis langsung ya ini? Tumis bumbu sampai harum ya anak negeri. Baru masukkan bahan yang lainnya. Tapi mana ya bahan yang lainnya? Ayo Za, bawa sini bahan-bahannya. Selanjutnya masukkan juga bunga karangnya. Aromanya ya. Nah, anak negeri, untuk memasak bunga karang itu tidak memerlukan waktu yang lama agar teksturnya tetap crunchy dan segar. Ayo Za, lagi Za. Setelah bunga karang berubah warna dan sedikit layu, selanjutnya masukkan irisan cabai hijaunya dan juga telur puyuh. Terakhir, biar tambah nikmat dan lengkap, kita tambahkan udang. Ini sih dijamin enak banget ya anak negeri. Jangan pada ngiler dong. Hehehe. Sekarang tinggal tunggu sampai mendidih biar bumbu tercampur rata dan juga meresap sempurna. Jadi deh, bunga karang kuah kuning siap dinikmati bersama umbi gembili. Itu berapa? Nah, di sini aromanya mereos meranyang. Apalagi dipadukan dengan telur puyuh dan udang. Pasti rasanya enak sekali. Ayo kita makan yuk. Ayam manis. Manis juga? Ya. Enak ya? Enak? Enak sekali? Enak banget. Enak ya? Enak. Bener-bener cita rasa khas masakan Lombok yang pedas dan juga nikmat. Rasa dan tekstur dari bunga karang ini agak sedikit unik. Ada rasa seperti tulang muda ayam dan apalagi dipadukan dengan ubi gembili. Ubi gembili ini mirip-mirip rasa talas juga dan memang pas banget sebagai pengganti nasi. Nah, ayo dah, lanjut makan yuk. Habisin ya, yang lahap. Ayo. Masih menjelajah Lombok Utara, tepatnya di Desa Rempe, ibu menyuruhku untuk mencari buah asam yang akan dijadikan bumbu pada masakan nanti. Ditemani Bapak, ikuti aksi kami yuk saat memetik buah asamnya. Buah nanti? Iya, pohonnya ini Pak nih. Ih, banyak buahnya ya. Iya, tapi gampang. Ini bisa saya naik ini. Ayo cepat Pak, masa kita kalah sama saya nanti. Yaps, ini dia pohon asam yang kami cari anak negeri. Langsung aja kami panjat dulu ya. Ini sih gampang untuk aku panjat. Karena pohon asam merupakan jenis pohon yang memiliki banyak dahan. Wih, lihat tuh anak negeri. Buah asamnya banyak banget ya. Di situ ya. Ya kuat ya Lolo nih. Kuat. Ayo Pak, langsung aja kita petik. Kita ambil yang banyak ya. Mumpung lagi musimnya dan bisa dijadikan stok bumbu masakan di dapur. Anak negeri, sudah tahu belum kalau ini apa? Nah, meskipun namanya asam Jawa, tumbuhan ini bukan berasal dari Indonesia. Tapi tumbuhan ini berasal dari dataran Afrika yang disebarkan oleh pedagang Arab sehingga tersebar ke seluruh Nusantara. Termasuk di tempat saya sekarang, Kabupaten Lombok Utara. Memiliki nama asam Jawa bukan berarti semua buahnya bercita rasa asam. Yaps, buah asam yang masih muda memang asam. Tapi buah yang sudah matang malah cenderung bercita rasa manis loh. Selain keunikan namanya, pohon yang asam ini juga memiliki kelebihan loh. Yaitu dapat tumbuh baik di kawasan lembab. Tapi pohon asam Jawa ini juga mampu bertahan di kawasan yang mengalami kekeringan. Nah, anak negeri, sepertinya buah asam yang aku petik sudah cukup nih. Udah dapat banyak malah. Selain itu, ibu dan yang lainnya pasti sudah nunggu buah asam ini. Pak, duluan Pak ya, udah nih Pak ya.
Selesai petik buah asam, ternyata bahannya masih kurang anak negeri. Kata ibu, kami masih harus mencari buah yang sangat jarang ditemukan tumbuh di Indonesia. Kira-kira buah apa, ayo? Ardi, kita petik yang banyak ya. Iya, yang banyak kita petik. Ada yang dia lolat ini. Sebelah mana tempatnya ini lolonya itu? Coba kita ke timur. Sebelah sana, sebelah sana. Timur, sebelah timur. Nah, ini dia anak negeri, buah yang kita cari. Udah tahu kan buah apa ini? Yaps, bener banget, ini adalah pohon kurma. Ih, kebanyaknya itu buahnya itu. Ayo coba, taruh Ini. di sini. Ini lihat nih. Taruh. Sip, tangga sudah berdiri, saatnya aku beraksi. Kita ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Jangan ceroboh, awas saja. Oh. Walah, ternyata kurma juga bisa tumbuh subur di Indonesia ya. Oh iya anak negeri, ini adalah jenis kurma super premium yang sebentar lagi masuk fase halal alias masih muda. Sengaja aku cari yang masih muda sesuai pesanan ibu. Karena kurma muda jenis ini memiliki cita rasa yang manis dan tekstur yang renyah. Anak negeri, kurma biasa ditemukan di daerah Timur Tengah. Tetapi di desa Rempek Lombok Utara, kurma dapat tumbuh subur karena tekstur tanahnya yang berpasir. Wih, hebat juga ya ternyata. Tanah di Lombok Utara ini ternyata sangat cocok untuk menanam kurma. Selain tanah, ternyata cuaca di sini juga mirip dengan tanah Arab sana. Jadi panasnya Lombok Utara ini bisa dibilang membawa berkah ya bagi para petani kurma. Ngomong-ngomong, seperti apa sih rasa kurma yang tumbuh di sini? Jadi penasaran aku. Rasa dari kurma muda ini ada sepat-sepat manisnya. Tidak kalah jauh sama kurma yang ada di Timur Tengah. Di samping itu, kurma muda ini bermanfaat juga untuk program ibu hamil. Pantas saja, harga kurma itu bisa mahal banget. Lah, khasiatnya juga banyak dan sangat baik buat kesehatan tubuh kita. Jadi, jangan kaget ya anak negeri, kalau harga kurma yang aku petik ini, walaupun masih muda, harganya bisa mencapai Rp250.000 per kilogramnya. Terus ya, tadi ninggalin saya di sana sendirian. Tangga saya hilang, kemana dibawa tangga saya? Mana nggak tahu? Udah, nggak usah ribut. Bantuin kupas kurma no. Iya sudah, ayo. Meh, tolong itu ilala ini, Meh. Meh, Kita kumbek dia ini. bekek dia sini duduk. Anak negeri, ini dia proses pembuatan tumis kurma asam pedas. Bahan dasarnya dari buah kurma yang muda. Ini rasanya ada manis-manis sepatnya. Dan nanti kita padukan dengan sayur-sayuran yang lain. Kira-kira gimana rasanya? Kayaknya enak ya lah ya? Pasti enak. Sudah tidak sabar saya makan ini. Ayo terus ini nanti juga. Lapar nih, tadi capek petik kurma. Ayo cepat. Nah, ini dia anak negeri, bumbu dan bahan pelengkap untuk membuat tumis kurma mudanya. Komplit banget kan? Dijamin my god nih pokoknya. Kurma muda yang jadi bahan utama tentu saja harus kita kupas terlebih dahulu. Kita buang biji yang ada di dalamnya. Nah, sembari aku selesaikan kupas kurma ini, kita lihat yuk Ibu dan Bunga yang sedang menyiapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Udah. Yaps, iris bumbu seperti cabai hijau besar, cabai merah besar, dan cabai setan. Jangan heran ya, kita gunakan cabai karena kita orang Lombok, udah pasti sangat suka pedas. Nah lanjut, iris juga bawang jahat dan sudah pasti dengan saudaranya bawang bayi. Oh iya anak negeri, untuk bahan pelengkapnya kita gunakan batang daun talas. Potong kecil-kecil supaya mudah untuk dimasak. Nah untuk asam yang sudah aku petik bersama bapak tadi, tentu saja juga harus dikupas terlebih dahulu anak negeri. Karena yang akan kita pakai hanya daging buahnya saja. Oh iya anak negeri, penggunaan asam jawa pada masakan ini sangatlah penting. Rasanya yang asam dapat menyeimbangkan rasa manis dan asin yang berlebih. Selain itu, penambahan asam jawa pada masakan akan membuat rasanya jadi lebih khas, bercita rasa asam manis. Ardi, udah. Bu, ini
Yaps, tumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Kemudian jika udah berubah warna kecoklatan, baru masukkan semua jenis cabai potongnya. Udah kebayangkan rasa pedas yang gimana? Sedikit lagi nih ya, Iya. sampai dia agak layu. Oseng-oseng sampai harum, kemudian masukkan bintang utama kita kali ini, yaitu kurma muda. Eits, jangan lupa, masukkan juga buah asam jawanya. Gini ya? Iya. Wanginya sudah semerbak sekali anak negeri. Bikin perutku makin keroncongan. Terakhir tinggal masukkan batang talasnya dan juga udang. Jangan lupa tambahkan garam dan juga penyedap supaya masakan semakin lezat. Oh iya anak negeri, dalam memasak ini sengaja kita tidak menambahkan air karena batang talas yang dimasak sudah mengandung banyak air, jadi air dari situlah yang kita gunakan agar bahan tidak gosong. Setelah dioseng agar semua bumbu dan bahan tercampur rata, akhirnya masakan kita kali ini jadi juga anak negeri. Ini dia, tumis kurma muda asam pedasnya sudah jadi dan siap disajikan selagi hangat-hangat. Anak negeri, ini dia kurma asam pedas yang tadi kami buat. Nah, di sini terlihat perpaduan antara kurma, udang, dan sayurannya. Benar-benar nikmat ya. Aromanya mereos meranyam. Ayo kita makan yuk. Enak ya? Ini sih Mike Gati anak negeri, alias enak banget. Tambah dia itu, jangan sampai anu. Lihat saja, Ibu, Bunga, dan Lalal makannya lahap banget ya. Selain enak, tentu saja olahan kali ini juga sangat menyehatkan anak negeri. Karena mengkonsumsi kurma muda dapat menstabilkan gula darah dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi ditambah buah asam yang memiliki kandungan oksidan yang tinggi. Komplit banget kan? Sudah enak, menyehatkan lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Perpaduan antara renyahnya kurma dan lembutnya udang benar-benar pas banget. Apalagi dicampur dengan bumbu yang gurih. Nikmat banget pokoknya. Gimana lah? Iya, apalagi kurma muda ini bagus banget buat orang yang mau promil. Oh iya, bener banget ya lah ya. Iya. Ayo dah kalau gitu makan yang banyak ya. Enak. Kurmanya. Pokoknya kurma ini yang bikin dia enak karena dia ada manis-manisnya. Ayo semangat! Petualanganku di bumi Sasak ini belum selesai anak negeri. Karena aku masih harus membantu paman untuk memanen jambu mete. Nah, ini dia kebun jambu mete milik paman Deninda. Luas juga ya ternyata anak negeri. Pak, tolong sih dia bawa. Oh, Ayak bejok tuh Pak. Nah, tolong sih dia Pak. karena warga dan paman sudah mulai memanen jambu metenya, maka aku juga harus segera naik pohon untuk memetik buah metenya. Untung saja pohon jambu mete itu tumbuh tidak terlalu tinggi ya. Tanaman yang berasal dari Brasil ini dapat tumbuh maksimal hingga 12 meter. Oh iya anak negeri, pohon jambu mete ternyata bukanlah anggota dari jenis jambu-jambuan atau kacang-kacangan. Jambu mete ternyata lebih dekat kerabatnya dengan mangga loh. Hei adik-adik, kalian yang di bawah pohon ambil buah metenya ya. Nah, ini dia proses pemanenan jambu mete atau biasa masyarakat sini menyebutnya jambu jebet di daerah sini, yang biasanya dipanennya 1 tahun sekali, yaitu di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sepertinya jambu mete yang kami dapatkan hari ini sudah cukup banyak anak negeri. Aku harus bergegas pulang membawa hasil panen kita hari ini untuk diolah. Penasaran aku mau masak apa lagi? Ikuti aku terus ya.
masak, mari kita memasak. Sekarang kami sedang membuat kue tradisional. Namanya kue apa, Bu ya? Kue ure. Yang menarik dari kue ini adalah toppingnya. Toppingnya yang terbuat dari biji jambu mete atau biasa disebut dengan jambu jebet. Tapi sebelum saya mengupasnya, saya akan melumuri dulu tangan saya menggunakan tepung agar tidak terkena getah dari jambu mete ini. Ibu, gimana? Untuk membuat kue ore yang masih sangat tradisional sih gampang-gampang susah ya. Ini dia bahan-bahannya. Pertama-tama tentu saja belah biji mete terlebih dahulu. Nah, dalam proses ini aku harus ekstra hati-hati. Tangan harus dibaluri dengan tepung supaya tidak terkena getahnya anak negeri. Karena getah yang terdapat pada biji mete ini mengandung racun ya. Bila terkena kulit akan menimbulkan efek panas dan juga gatal. Cukup nih rombo. Main bareng. Selesai urusan dengan cangkang kacang metenya yang lumayan keras dan menyusahkan, sekarang waktunya menyangrai biji metenya. Tidak perlu waktu lama, cukup sampai biji metenya berubah warna saja. Setelah kacang metenya siap, selanjutnya buat adonan dari tepung terigu yang dicampur dengan air. Lalu aduk-aduk sampai teksturnya berubah menjadi lebih cair dan juga lembut. Jangan lupa masukkan juga gula merah dan kacang metenya yang sudah dihaluskan tadi ya, untuk memperkaya rasa masakan. Aduk adonan sampai semuanya tercampur rata. Proses selanjutnya adalah menuang adonan ke dalam minyak panas menggunakan cetakan. Awas, adonan ini mudah sekali gosong ya. Jadi memang keahlian dalam menggoreng kue ore ini sangatlah penting anak negeri. Dahulu waktu aku kecil, kue ore ini sangat digemari karena rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah. Mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional hingga selalu ada di acara pesta pernikahan. Namun kini keberadaannya sudah sangat langka anak negeri. Ini dia kue ure yang sudah kita buat tadi dan sekarang sudah siap dimakan. Dari aromanya saja sudah sangat menggoda. Ibu, silakan diambil, Bu. Wah, saya dapat bagian besar Ini enak sekali anak negeri. Rasa dan aromanya itu loh, seakan membawa imajinasiku kembali ke masa kecil dulu. Ini benar-benar renyah, apalagi dipadukan dengan kacang mete atau jambu jebetnya dan adonannya yang manis. Rasanya meres. Berembe nak, main dah. Apa dah? Gak cuma enak, kacang mete memiliki segudang manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan benar ya. Di antaranya adalah mengurangi kolesterol jahat dan juga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit.